Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas topik menarik tentang mata wang sah sebagai alat tukar transaksi di Malaysia. Kita akan mulai dengan sejarah singkat dan revolusi wang, kemudian kita akan menyelam lebih dalam tentang apa itu alat pembayaran yang sah di Malaysia. Beberapa fakta menarik dan contoh mata wang sah negara lain. Sudah tentu, ini adalah saluran pendidikan kripto, jadi kami akan membahasnya juga. Saya percaya ramai yang ingin tahu lebih lanjut. Sejarah singkat evolusi wang. Bentuk paling awal adalah dalam sistem pertukaran barang yang dikenal sebagai perdagangan barter. Garam dan rempah-rempah digunakan sebagai mata wang. Pada zaman kuno, orang menukar produk harian dari pertanian mereka dengan jiran dan kemudian mereka kumpul dan barter di pasar setempat. Ada masalah seperti kesetaraan nilai tukar dan juga orang lain mungkin tidak mau menukar garam mereka dengan telur saya. Kemudian mulai membuat koin shilling dari logam berharga karena kekurangannya, tidak umum ditemukan tetapi berat untuk dibawa. Apa yang kita gunakan sekarang adalah penemuan uang kertas, termasukkan angka-angka itu di bank online kita. Pada awalnya, uang kertas didukung oleh komoditi seperti emas tetapi keputusan Presiden Amerika Syarikat Richard Nixon untuk memisahkan dolar dari emas pada tahun 1971, sistem mata uang fiat nasional telah digunakan secara global hanya didukung oleh kepercayaan. Ini adalah serupa di seluruh dunia, bank sentral negara itu sendiri akan mengisi-tiharkan mata uang pembayarannya sendiri. Amerika Syarikat miliki dolar, euro untuk Eropa, ringgit Malaysia, Korea won, China renminbi yuan, dan seterusnya. Tahukah Anda, ada beberapa negara menerima mata uang asing sebagai mata uang yang sah. Seperti Vietnam, mata uang resminya adalah Dong, VND. Banyak kedai toko dan hotel menerima dolar Amerika Syarikat juga. Ada 8 negara yang menerima dolar Amerika Syarikat sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu Ekuador, Zimbabwe, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Palau, Timor Leste, dan El Salvador. Pada tanggal 7 September tahun 2020, El Salvador adalah negara berdaulat pertama yang secara resmi menerima pakai Bitcoin sebagai mata uang yang sah. Menjadikan cryptocurrency sebagai sarana pertukaran yang diterima untuk barang dan perkhidmatan. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kami akan buat satu episodenya. Ingat komen di bawah. Selamat kembali ke Malaysia. Sephra singkatnya, uang kertas dan koin yang juga dikenal sebagai uang fiat yang hanya dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia adalah mata uang yang sah, berarti semua transaksi di Malaysia harus menerima cara pembayaran ini dengan syaratnya tidak rosak parah atau conteng. Uang fiat hanya memiliki nilai karena Bank Negara Malaysia mengatakan sedemikian. Jika tidak, itu hanya selembar kertas mewah dengan pencetakan yang teliti saja. Saya akan meninggalkan beberapa artikel di deskripsi di bawah ini jika Anda tertarik untuk membaca lebih lanjut. Beberapa fakta menarik tentang ringgit mata uang sah Malaysia. Pertama, semua perniagaan dan transaksi rakan sebaya di Malaysia tidak dapat menolak untuk menerima ringgit kecuali yang rosak parah atau conteng. Kedua, bagaimana jika Anda ingin membayar hanya dengan koin shilling? Nak beli kereta dengan membayar semua koin shilling? Ada yang nak teka. Di bawah Undang-Undang Bank Sentral, 50 sen boleh hingga 10 ringgit, 5, 10 dan 20 sen boleh hingga 2 ringgit. Ketiga, bolehkah kedai toko atau perniagaan hanya menerima pembayaran tanpa uang tunai seperti Boost, Touch and Go, GrabPay, dan lain-lain? Secara teknikal tidak boleh karena itu mata uang sah. Jadi, boleh kami menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai alat tukar barang dan perkhidmatan di Malaysia?
Seperti yang kami sebutkan, semua perniagaan, kedai toko, dan bank wajib menerima ringgit, menolak bukanlah pilihan. Tapi ingat, barter dan sistem peer-to-peer masih digunakan setiap hari. Anda boleh menukar mangga Anda dengan teman atau jiran Anda untuk kelapa mereka sebagai contoh. Kepentingannya adalah kedua belah pihak menyetujui kesepakatan. Polis tidak boleh datang dan menangkap orang karena barter. Prinsip yang sama berlaku untuk cryptocurrency, tetapi kami tidak dapat memaksa orang lain untuk menerimanya. Faktanya, terdapat perniagaan di Malaysia yang secara resminya menerima cryptocurrency sebagai media pembayaran barang dan perkhidmatan. Pada saat yang sama, mereka juga menerima mata wang sah, ringgit Malaysia. Jadi, Anda mungkin bertanya-tanya selanjutnya, bagaimana saya tahu siapa yang menerima cryptocurrency dan di mana mereka berada? Saya punya kabar baik untuk Anda. Direktori laman web bernama coinmap.org yang memiliki integrasi peta lokal yang dapat menunjukkan kepada Anda perniagaan dan ATM kripto terdekat. Anda dapat mulai mengalami revolusinya. Saya juga akan meninggalkan tautan dalam deskripsi di bawah, semakin bertambah dari hari ke hari. Ingat lagi pencipta Bitcoin, wawasan Satoshi Nakamoto tentang sistem pembayaran tunai elektronik peer-to-peer, yang tanpa perantara, bank atau lembaga keuangan. Siapapun tanpa diskriminasi dapat melakukan sistem barter barang dan perkhidmatan dalam mata uang digital cryptocurrency, selain barter mangga atau kelapa, dan juga menyelesaikan masalah tidak kesetaraan nilai. Ingin tahu bagaimana cryptocurrency tolong orang miskin yang tidak memiliki akun bank atau mengapa Bitcoin dicipta? Tonton video kami tentang apa itu Bitcoin, pada cut di atas. Apa yang telah diulangi dalam sejarah menunjukkan kepada kita bahwa, tidak peduli kita minat atau tidak, revolusi tidak dapat dihindari. Pembayaran digital tanpa uang tunai adalah masa depan dan tidak akan permanen. Itu dapat menyelesaikan masalah pencurian fisikal atau perompakan, kerusakan, bencana alam atau kerusakan serangga. Saya masih ingat orang-orang warga tua menyembunyikan uang kertas mereka di bawah bantal atau simpanan di tin Milo kosong. Hal-hal macam ini tidak berlaku lagi di zaman akan datang. Pada saat penerbitan ini, dunia menghadapi pandemi COVID-19 bertahun sudah. Mungkin lebih baik bagi pemilik perniagaan untuk hanya menerima cara pembayaran tanpa uang tunai untuk membantu hentikan penyebaran virus, tetapi mereka tidak dapat menolak mata uang yang sah, ringgit. Mungkin perlu masa bagi orang untuk biasakan, tetapi tidak harus berurusan dengan uang fisikal, dan koin mungkin merupakan ide yang bagus, terutama pada saat seperti ini. Faktanya, pembayaran tanpa uang tunai dan digital lebih disukai dan mendapatkan penerimaan besar-besaran, dan semakin rancak. Banyak bank sentral dunia sedang mempelajari untuk lancarkan cryptocurrency terpusat mereka sendiri yang disebut CBDC, mata uang digital bank sentral yang juga berasas teknologi blockchain. Ini akan menyelesaikan banyak masalah yang berkaitan dengan uang kertas fisikal yang dicetak dan pembuatan koin, jauh lebih hemat kos dan kurang pembaziran. Mengurangi risiko penyimpanan fisikal, pengangkutan dan penggantian. Faktanya, China sedang menguji umum yuan digital CBDC mereka. Dalam domestik, Bank Negara Malaysia kami sedang dalam tahap pembuktian konsep, eksperimen dan kerjasama untuk CBDC ringgit atau digital ringgit kami. Tinggal menunggu waktu saja sebelum CBDC ringgit menjadi mata uang sah berikutnya. Suka atau tidak suka, revolusi tidak boleh dihindari. Kami juga akan meninggalkan tautan artikel di bawah. Satu hal yang pasti, kita perlu belajar lebih banyak tentangnya, berpersiapkan diri kami atau melihat dunia berlalu begitu saja.
Masa depan untuk cryptocurrency tersentralisasi dan terdesentralisasi tidak dapat dielakkan. Digitalisasi adalah masa depan yang bergerak maju. Ingin mempelajari lebih lanjut tentang cryptocurrency dan blockchain? Bagus, Anda berada di pesawat angkasa yang tepat. Di Bitwise, pendidikan, promosi, dan kesadaran kripto adalah satu-satunya misi luar angkasa kami. Tidak ada yang kami kongsikan yang untuk memandu keputusan perlaburan Anda. Kami tidak dapat memberikan nasihat perlaburan kepada Anda. Silakan hubungi penasihat keuangan sebelum menyesuaikan posisi kripto Anda. Sila ingat berlangganan, suka, dan pilih lonceng notifikasi untuk mendapat kemaskini baru dari kami dan persiapkan diri Anda untuk revolusi berikutnya. Ingatlah untuk kongsi kepada rakan-rakan agar tiada yang ketinggalan. Jika Anda juga tertarik untuk mulai berlabur dalam cryptocurrency dan memiliki sebahagian uang masa depan, maka saya punya kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan diatur selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda mas turun, buka bahagian hadiah dan masukkan kode hadiah khusus ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli cryptocurrency. Beli minimal Rp250 cryptocurrency apapun, Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kode sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video tentang mata uang sah.